Halo, selamat berjumpa kembali anak-anak yang terkasih. Semoga kita semua sehat dan bahagia. Tetap semangat ya. Salam spirit. Orang beriman Kristiani tidak hanya fokus pada hak dan kewajibannya di dalam ruang lingkup gereja. Mereka juga dipanggil untuk mengambil peran aktif di tengah masyarakat di mana mereka tinggal, sesuai dengan status dan keadaan masing-masing. Demikian pula, kita tidak boleh melepaskan diri dari keterlibatan kita dengan orang lain. Lantas, bagaimana sikap orang beriman Kristen yang baik dalam menempatkan dirinya di tengah masyarakat? Kita akan membahasnya dalam subtema hak dan kewajiban orang beriman dalam masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam mempelajari subtema ini adalah: 1. Menyebutkan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. 2. Menjelaskan alasan mendapat hak dan melakukan kewajiban sebagai anggota masyarakat. 3. Menjelaskan ajaran gereja tentang sikap yang harus dikembangkan umat beriman Kristiani dalam kehidupan bermasyarakat. 4. Merefleksikan kehadirannya sebagai orang beriman Kristiani di tengah masyarakat. Dan 5. Melakukan wawancara dengan salah seorang beriman Kristiani yang sudah berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami macam-macam hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Selain anggota persekutuan gereja, umat beriman Kristiani juga merupakan warga masyarakat atau warga negara. Sebagai anggota masyarakat yang hidup di sebuah negara, orang Kristen juga mendapat hak yang wajar, namun juga terikat dengan berbagai kewajiban. Apa saja hak dan kewajiban kita sebagai warga negara atau warga masyarakat? Berikut ini adalah beberapa hak dan kewajiban anggota masyarakat. Identifikasilah apa yang termasuk hak dan apa pula yang termasuk kewajiban sebagai anggota masyarakat. Berilah tanda checklist pada kolom yang tersedia. Misalnya, memelihara keamanan. Apakah ini hak atau kewajiban masyarakat? Menjaga ketertiban umum? Hak dan kewajiban? Mengupayakan kesejahteraan? Apakah ini hak atau kewajiban? Dan sebagainya. Pilihlah yang manalah itu yang menjadi hak kita sebagai warga masyarakat dan mana pula yang menjadi kewajiban kita. Setelah mengidentifikasi hak dan kewajiban pada bagian sebelumnya, sekarang tuliskanlah alasanmu mengapa menyebut itu sebagai hak atau kewajiban bagi anggota masyarakat. Misalnya, apa alasanmu mengatakan memelihara keamanan adalah sebuah kewajiban dan membayar pajak adalah sebuah kewajiban? Tetapi memilih agama misalnya adalah sebuah hak. Silahkan buat alasanmu dengan mengerjakan dua kolom yang tersedia berikut ini. Demikianlah kita harus memahami mana yang menjadi hak kita sebagai warga masyarakat dan apa saja yang menjadi kewajiban kita. Memahami kewajiban orang beriman dalam masyarakat. Gereja mengajarkan bahwa umat beriman tidak boleh alergi atau menghindar dari keterlibatan dalam hidup bermasyarakat. Salah satu panggilan gereja adalah mengambil peran dalam masyarakat dan memberikan kebaikan dalam hidup bersama sebagai warga negara. Gereja bahkan sangat mendorong anggotanya untuk terlibat aktif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti di bidang pendidikan, sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan sebagainya. Sangat dianjurkan agar orang-orang Kristen masuk ke dalam birokrasi, aparat, LSM, partai politik, ormas, dan sebagainya. Ajaran gereja yang menjadi dasar bagi orang-orang Kristen untuk aktif dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat adalah Matius 22 ayat 15 sampai 22
dan dokumen Konsili Vatikan II Gaudium et Spes artikel 1. Nah, bacalah teks Matius 22 ayat 15 sampai 22 dan dokumen Gaudium et Spes artikel 1 dengan saksama, entah di buku paketmu atau dari sumber lain. Matius 22 ayat 15 sampai 22 berkisah tentang percakapan orang-orang Farisi dengan Yesus. Orang Farisi bertanya kepada Yesus tentang boleh atau tidak membayar pajak kepada kaisar, ya, kepada penguasa masyarakat. Orang Farisi menyangka pengikut Kristus tentunya tidak perlu tunduk kepada pemerintah. Dan Yesus menjawab, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Makna pesan Yesus tentang kewajiban orang beriman berdasarkan teks tersebut adalah setiap orang beriman Kristiani wajib terlibat dalam kehidupan politik atau mengambil peran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wujud keterlibatan tersebut bukan hanya sekadar membayar pajak, melainkan juga memberikan pikiran, tenaga, perhatian, dan waktu demi kemajuan dan perkembangan masyarakat yang adil dan makmur seturut misi Yesus. Apa misi Yesus? Misi Yesus adalah semua bangsa hidup damai dan saling mengasihi, peduli satu sama lain, dan saling berbagi. Orang beriman Kristiani hendaknya membawa misi Yesus ini dalam setiap keterlibatannya dalam kehidupan bermasyarakat. Pesan Yesus dalam Matius 22 ayat 15 sampai 22 dipertegas oleh gereja dalam dokumen Gaudium et Spes artikel 1. Kalimat pembukanya sangat tegas. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Apa pesannya sehubungan dengan kewajiban orang beriman di tengah masyarakat? Pesannya sangat jelas. Orang beriman Kristiani harus menyatu dengan masyarakat, menyatu dengan pikiran, hati, dan tindakan. Orang Kristen harus merasakan pengalaman dan suasana hati orang lain, pengalaman gembira dan sedih, atau harapan dan kekhawatiran mereka. Kita harus aktif dan berinisiatif memberikan kegembiraan dan harapan kepada orang lain, terutama mereka yang miskin dan menderita. Kita tidak boleh apatis, membiarkan orang menderita tanpa perhatian, putus asa. Secara moral, kita bersalah jika mengetahui ada orang cemas dan menderita, namun kita membiarkannya, padahal kita mampu memberikan jalan keluar kepadanya. Kita hendaknya tertawa dengan mereka yang tertawa dan menangis dengan yang menangis. Sebagai orang beriman Kristiani, kita dipanggil untuk terlibat aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Keterlibatan kita bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan sangat sederhana. Misalnya, menjaga kerukunan dengan tetangga, peduli terhadap lingkungan masyarakat, menjaga fasilitas umum, ikut bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan, menghargai tetangga, dan sebagainya. Dengan menjalankan kewajiban sebagai warga masyarakat, kita akan menikmati hak dengan baik. Jangan hanya menuntut hak kita dipenuhi, sementara kita tidak peduli akan tanggung jawab kita. Nah, apakah kamu orang Kristen yang sudah menjadi warga negara yang baik? Kerjakanlah refleksi berikut dan pilihlah salah satu pernyataan yang sesuai dengan kenyataan dirimu. Berilah tanda checklist pada skor 4 jika selalu kamu melakukannya, 3 jika kamu sering melakukannya, 2 jika kamu jarang melakukannya, dan 1 jika kamu tidak pernah melakukannya. Hitunglah skor keterlibatanmu sebagai warga masyarakat,
lalu buatlah catatan atas refleksimu. Dalam konteks Indonesia, banyak orang Kristen yang berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Malah, sejumlah orang Kristen mendapat gelar pahlawan nasional. Apakah Anda pernah membaca atau menonton kisah mereka? Di dekat kita, tentu banyak juga orang Kristen yang terlibat dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin ada yang menjadi petugas kebersihan, anggota LSM, lurah, kepling, kepala desa, polisi, camat, petugas kesehatan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan sebagainya. Lakukanlah wawancara dengan seorang Kristiani yang kamu anggap telah memberikan sumbangsih bagi kehidupan bermasyarakat. Rekamlah hasil wawancaramu dengan dia dan kirimkanlah itu kepada gurumu. Demikianlah pembelajaran kita tentang subtema hak dan kewajiban orang beriman dalam masyarakat. Semoga berguna. Terima kasih.